Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Mari belajar proses fisiologi pada tumbuhan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu fisiologi pada tumbuhan? Fisiologi pada tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari berbagai proses kehidupan pada tumbuhan, seperti penyerapan air, produksi makanan, hingga respon tumbuhan terhadap perubahan lingkungan. Berikut beberapa proses penting yang membantu tumbuhan untuk hidup dan tumbuh. Fotosintesis tumbuhan, respirasi tumbuhan, transpirasi, perkembangan dan pertumbuhan, reaksi terhadap lingkungan. Selanjutnya, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air dan tanah, dan udara untuk membuat makanan atau gula dan menghasilkan oksigen. Proses ini terjadi di daun yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Reaksi terang dalam fotosintesis adalah tahap pertama fotosintesis yang berlangsung dengan bantuan cahaya matahari. Pada tahap ini, energi cahaya diserap oleh klorofil dan digunakan untuk memecah air menjadi oksigen, serta menghasilkan senyawa energi berupa ATP dan NADPH. Reaksi terang terjadi di bagian kloroplas yang disebut tilakoid dan hanya dapat berlangsung saat ada cahaya. Reaksi gelap dalam fotosintesis adalah proses saat tumbuhan membuat gula atau makanan dari udara dengan menggunakan energi yang sudah dikumpulkan dari cahaya matahari. Meskipun namanya reaksi gelap, proses ini tidak terjadi dalam gelap, tapi hanya tidak butuh cahaya secara langsung. Reaksi ini terjadi setelah tumbuhan menyerap cahaya matahari pada tahap pertama atau reaksi terang. Pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan fotosintesis. Nah, semakin terang cahaya, fotosintesis berjalan lebih cepat. Tapi, jika cahaya terlalu kuat, fotosintesis bisa terganggu. Apa saja manfaat fotosintesis? Yang pertama, menghasilkan makanan atau glukosa. Yang kedua, menghasilkan energi. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, menyediakan oksigen. Yang kelima, menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Yang keenam, mengurangi polusi pada udara. Nah, selanjutnya ada respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses tumbuh makhluk hidup untuk menghasilkan energi dari makanan, terutama glukosa.
Energi ini dibutuhkan untuk bergerak, berpikir, dan semua aktivitas tubuh. Berikut macam-macam respirasi. Yang pertama ada respirasi aerob. Nah, proses ini yang terjadi jika ada oksigen, menghasilkan banyak energi, dan terjadi pada manusia, hewan, serta tumbuhan saat bernapas biasa. Yang kedua ada respirasi anaerob. Proses yang terjadi saat tidak ada oksigen menghasilkan energi dalam jumlah sedikit dan terjadi pada ragi atau fermentasi atau akar tumbuhan yang terendam air. Selanjutnya, tahapan proses respirasi sel. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi atau oksidatif atau transisi. Yang ketiga, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Yang keempat, rantai transport elektron atau elektron transport chain atau ETC, dan fosforilasi oksidatif. Manfaat respirasi bagi makhluk hidup. Yang pertama, menghasilkan energi atau ATP. Respirasi sel menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan oleh sel untuk melakukan berbagai aktivitas penting. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup sel. Tanpa energi dari respirasi, sel tidak dapat mempertahankan fungsi-fungsi vitalnya. Respirasi memungkinkan sel tetap hidup, melakukan metabolisme, dan merespon rangsangan dari lingkungan. Yang ketiga, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Energi dari respirasi dibutuhkan untuk membelah dan memperbesar sel, yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Yang keempat, menghasilkan zat sisa untuk proses lain. Nah, respirasi juga menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air sebagai zat sisa. CO2 ini dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan, sehingga respirasi dan fotosintesis saling mendukung dalam siklus kehidupan. Selanjutnya, penerapan proses fisiologi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fotosintesis dalam pertanian. Yang kedua, transpirasi penghijauan kota. Yang ketiga, respirasi tumbuhan. Yang keempat, penyerapan air dan nutrisi bagi tanaman hidroponik. Yang kelima, fermentasi oleh mikroorganisme pada industri pangan.